Apa warisan yang ingin kutinggalkan untuk dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Stefi Natura yang berbahagia. Dalam setiap langkah kehidupan, kita seringkali terjebak dalam hiruk-pikuk dunia yang tak pernah berhenti. Suara gaduh suara hati, keramaian dunia, dan keinginan yang tak pernah puas sering membuat kita lupa akan hakikat diri yang sejati. Hari ini, mari kita sejenak berhenti, menyepi dari segala kebisingan itu. Mari kita undang keheningan, tempat di mana jiwa kita bisa berbisik, dan hati kita bisa menyentuh kedalaman yang tak terucapkan. Bayangkan saat kita duduk dalam keheningan ini, seperti sebuah telaga yang tenang, di mana setiap gelombang kehidupan mereda. Di sana, kita bisa mendengar suara hati yang lembut, suara dari kedalaman nurani yang selama ini tersembunyi. Sebelum kita menyelami makna dari pertanyaan yang akan kita renungkan hari ini, mari kita tarik nafas perlahan, penuh kesadaran, dan hembuskan perlahan pula. Rasakan setiap helaian nafas sebagai wujud syukur atas kehidupan yang masih kita jalani, atas kesempatan yang diberikan untuk kembali menatap diri dan makna hidup. Karena di balik setiap hembusan nafas, tersimpan kekuatan besar yang mampu mengubah cara pandang kita terhadap dunia dan diri sendiri. Dalam keheningan ini, mari kita berjanji untuk membuka hati, melepas segala beban, dan menyambut setiap jawaban yang akan muncul dari dalam diri. Karena seringkali, jawaban terbaik justru tersembunyi di balik keheningan yang kita ciptakan bersama hari ini. Sahabatku, mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Mari kita dengarkan suara hati kita dan biarkan pertanyaan ini mengalir seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir, membawa kita ke dalaman makna dan kebijaksanaan yang sejati. Dengan penuh kerendahan hati, mari kita buka pintu hati dan pikiran dan bersiap untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang mungkin selama ini tersembunyi di balik kesibukan dan kegembiraan dunia. Apa yang akan tersisa ketika nanti kita pergi? Apa warisan yang ingin kutinggalkan untuk dunia? Sebuah pertanyaan sederhana. Namun, seperti sebuah bunga yang tersembunyi di balik dedaunan, pertanyaan ini tersembunyi dari pandangan kita, tapi mengandung kekuatan besar untuk membuka hati dan membawa kita ke arah yang tak terduga. Kita seringkali terjebak dalam pikiran bahwa apa yang kita tinggalkan itu hanya harta, reputasi, atau warisan material. Tapi apa yang kita lupakan adalah bahwa warisan sebenarnya bukanlah apa yang kita tinggalkan, tapi apa yang kita tanam. Kita tanam benih-benih kebaikan, kepedulian, dan cinta. Kita tanam akar-akar kejujuran, integritas, dan komitmen. Kita tanam pohon-pohon kebijaksanaan, kesabaran, dan kesetiaan. Dan ketika kita pergi, warisan kita tidak akan terlihat dari apa yang kita tinggalkan, tapi dari apa yang kita tanam, dari pohon-pohon itu sendiri. Jadi, mari kita bertanya lagi, apa warisan yang ingin kutinggalkan untuk dunia? Warisan bukan apa yang kita tinggalkan, tapi apa yang kita tanam. Warisan bukan hanya harta, bukan nama besar, tapi kebaikan kecil yang terus bergulir. Nilai yang menyentuh hati, energi yang menular bahkan setelah kita tiada.
Bayangkan seorang petani yang dengan sabar merawat tanahnya. Ia tak meninggalkan istana megah, tapi ia meninggalkan tanah yang subur, biji-biji pilihan, dan keahlian bertani yang diwariskan kepada anak cucunya. Itulah warisan. Kita sering terjebak pada warisan materi, mobil mewah, rumah megah, atau tabungan yang melimpah. Tapi lihatlah pohon beringin itu. Ia tak meninggalkan harta. Hanya akar yang jadi tempat berteduh dan biji yang tumbuh menjadi pohon baru. Itulah warisan yang sejati. Bayangkan juga cerita nenek yang selalu bercerita tentang keberanian dan ketabahan dalam menghadapi badai. Cerita itu, meskipun tak berwujud fisik, tetap hidup dalam ingatan dan menginspirasi anak cucunya untuk menghadapi tantangan hidup. Itulah warisan yang tak ternilai. Warisan sejati adalah nilai-nilai luhur yang kita tanam dalam diri kita dan orang lain. Empati, kejujuran, keberanian, dan kasih sayang. Nilai-nilai ini akan terus hidup dan tumbuh bahkan setelah kita tiada. Sekarang, tulis di notesmu satu warisan non-materi dari orang yang paling kau kagumi. Apakah itu semangat juang, kasih sayang yang tak terbatas, kebijaksanaan yang mendalam, atau mungkin cara berpikir yang inovatif? Pikirkan kebaikan kecil yang telah ia tanam dan bagaimana ia mempengaruhi hidupmu. Warisan terbesar kita seringkali adalah hal-hal yang kita anggap remeh. Seringkali kita tidak menyadari bahwa tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari sebenarnya adalah warisan yang sangat berharga. Warisan personal ini adalah jejak kebaikan yang kita tinggalkan dalam hidup orang lain tanpa disadari, tanpa harus berbuat sesuatu yang besar. Coba ingat, betapa seringnya kita menganggap remeh kebiasaan kecil dari orang tua kita. Seperti ibu yang dulu selalu menyisihkan beras untuk tetangga yang membutuhkan, meskipun mereka sendiri hidup pas-pasan. Sikap itu mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya menyimpan kekuatan besar dalam membangun rasa kebersamaan dan kepedulian. Atau mungkin hari ini kamu sedang belajar mendengarkan sahabatmu dengan sepenuh hati, tanpa mengkritik atau menghakimi. Itu pun sebuah warisan personal yang sangat berharga, mengajarkan tentang empati, kesabaran, dan perhatian yang tulus. Warisan personal ini tak selalu tampak besar, tetapi ia sangat bermakna. Karena tindakan kecil yang dilakukan dengan penuh ketulusan dapat menyentuh hati dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bayangkan jika setiap dari kita mulai menyadari bahwa setiap perkataan, setiap sikap, dan setiap tindakan kecil yang kita lakukan adalah warisan yang akan terus hidup. Sebuah warisan yang menyebarkan kebaikan, kedamaian, dan kebahagiaan ke sekitar kita. Tulis di notesmu satu hal kecil yang pernah kamu lakukan atau saksikan dari orang lain yang menurutmu merupakan warisan personal yang berharga. Misalnya, kebiasaan menyapa tetangga setiap pagi, membantu teman yang sedang kesulitan, atau selalu mendengarkan cerita orang lain tanpa menghakimi. Apa yang membuat tindakan itu berharga bagi kamu dan orang yang menerima warisan tersebut? Kita adalah mata rantai yang tak terputus. Bayangkan sebuah rantai yang kokoh dan panjang membentang dari puncak pegunungan zaman dahulu hingga lembah masa depan. Setiap mata rantai mewakili generasi manusia. Setiap sambungan menceritakan kisah-kisah yang diwariskan. Setiap orang, seperti setiap mata rantai, terhubung dengan yang sebelumnya dan akan terus menghubungkan diri dengan yang akan datang. Kita adalah bagian tak terpisahkan dari rantai ini, dan kita bertanggung jawab untuk menjaga kekuatan dan keutuhannya. Warisan itu seperti sungai. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir deras, jernih, dan kaya akan cerita. Airnya berasal dari mata air suci leluhur kita,
mengalir melalui lembah-lembah pengalaman, membawa hikmah dan pelajaran. Kau bisa minum dari air yang sama yang diminum oleh nenek moyangmu, merasakan rasa pahit dan manis perjalanan mereka, merasakan kehangatan dan ketabahan yang mereka tumpahkan. Dan kau sebagai bagian dari sungai ini akan membawa air itu dengan segala ceritanya untuk disalurkan kepada cucu-cucumu kelak. Menurut penelitian Harvard, 72% orang merasa warisan terpenting adalah nilai, bukan harta. Ini menyentuh inti dari warisan kolektif. Bukan sekedar barang berharga yang tersimpan di lemari, bukan emas atau permata yang berkilau, tetapi nilai-nilai yang tertanam dalam setiap generasi. Nilai-nilai seperti kejujuran, keberanian, kasih sayang, rasa hormat, dan kerja keras. Nilai-nilai inilah yang membentuk karakter kita, yang mengukir jalan kita di dunia, dan yang akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Harta pada akhirnya akan sirna, tetapi nilai-nilai abadi akan terus menerangi dan menginspirasi. Warisan kolektif bukan hanya tentang materi, tetapi tentang semangat. Tentang keberanian untuk terus belajar dari masa lalu, untuk membangun masa kini, dan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak cucu kita. Kita adalah pewaris cerita, penjaga nilai, dan pembangun masa depan. Mari kita jaga dan kembangkan warisan ini dengan penuh tanggung jawab dan semangat. Mungkin aku ingin mewariskan keberanian untuk jujur. Keberanian yang mampu membuka pintu kebenaran meskipun beresiko. Dan mengajarkan bahwa kejujuran adalah fondasi utama dari hubungan yang tulus. Atau mungkin aku ingin meninggalkan cinta yang tidak menuntut. Sebuah cinta yang memberi tanpa mengharap balasan. Yang bisa menjadi pelita di saat gelap menjelimuti hati orang lain. Atau aku ingin meninggalkan ruang hening ini. Sebuah tempat di mana jiwa-jiwa lelah bisa pulang, beristirahat dan merasa diterima tanpa syarat. Tempat di mana mereka bisa menyembuhkan luka dan menemukan kedamaian. Bagi sebagian orang, warisan itu mungkin sebuah buku yang penuh cerita dan pelajaran berharga. Sebuah karya yang menginspirasi dan mengedukasi generasi berikutnya. Bagi yang lain, mungkin warisan itu adalah senyuman terakhir yang tulus, yang mampu memberi kekuatan dan harapan bahkan di hari tergelap sekalipun. Senyuman itu, meskipun sederhana, bisa menjadi cahaya yang menyinari jalan orang lain dan membuat mereka bertahan dalam perjuangan hidupnya. Latihan reflektif. Ambil 3 menit sekarang. Bayangkan upacara peringatanmu kelak. Apa yang ingin orang-orang katakan tentang dirimu? Sahabatku, kita semua adalah benih. Sebuah benih kecil yang dengan kasih dan usaha akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh dan rindang bagi generasi setelah kita. Pohon itu akan memberikan naungan, buah, dan kehidupan bagi banyak makhluk di sekitarnya. Pertanyaannya adalah, apa buah yang ingin kau hasilkan dari benih yang kau tanam? Apakah buahnya akan penuh kasih sayang, keberanian, kejujuran, atau kebijaksanaan? Dan yang lebih penting lagi, apa yang akan orang rasakan saat mereka mengingat namamu? Apakah mereka akan mengingatmu sebagai sosok yang memberi inspirasi, pelindung, atau sumber kekuatan? Karena warisan sejati bukan hanya tentang apa yang kita tinggalkan, tetapi tentang bagaimana kita mempengaruhi dan menginspirasi orang lain melalui tindakan dan karakter kita. Mari kita rancang warisan yang bermakna, yang akan terus hidup dalam hati dan ingatan mereka yang kita cintai.
Dan di ujung hari nanti, aku ingin bisa berkata, "Ya Allah, aku telah mencintai semampuku. Semoga cintaku jadi warisan paling nyata. Ya Allah, jadikan setiap langkah hidupku sebagai jejak kebaikan, setiap kata sebagai cahaya, setiap luka sebagai pelajaran yang menyuburkan hati. Jadikan hidupku seperti benih yang terus tumbuh, meski tanganku tak lagi ada untuk menyiramnya. Dan bila waktuku selesai di dunia, biarlah yang tersisa bukan hanya kenangan, tapi kehadiran yang membekas dalam kebaikan. Amin ya Robbal Alamin." Terima kasih telah hadir dan berbagi keheningan hari ini. Kita semua memiliki kesempatan untuk meninggalkan jejak yang luar biasa, untuk menjadi sumber kebaikan, inspirasi dan kekuatan bagi mereka yang kita cintai. Like, jika hatimu tergetar oleh kisah ini, biarkan jari jemarimu menorehkan rasa di kolom komentar. Karena setiap kata dan cerita adalah benih yang bisa menyemai harapan dan kekuatan di hati yang lain. Komen, tuliskan warisan hidupmu, kisah yang ingin kamu tinggalkan sebagai jejak abadi. Karena cerita itu bisa menjadi pelita bagi jiwa yang sedang gelap dan ragu. Share, jangan ragu untuk membagikan kisah ini. Karena di dalamnya tersembunyi kekuatan untuk menginspirasi dan menyentuh hati mereka yang sedang mencari makna kehidupan. Subscribe, tekan tombol langganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Agar setiap kali hati bergetar dan jiwa ingin merenung, kamu tak pernah melewatkan sentuhan refleksi dari ruang keheningan ini. Mari bersama menebar benih kebaikan, melangkah dalam kesadaran, dan menyalakan cahaya di jalan makna kehidupan. Sampai jumpa di ruang keheningan berikutnya. Dengan cinta dan kesadaran, Steffi Natura.